Mudah-mudahan doa kita ini dijawab oleh Allah pada malam ke-15 ini. Dan semoga tentu tadinya sudah bisa kita kunut, mungkin yang besok yang mulai dari yang kami hormati para asisten dan kadis yang terkait atau seluruh jajarannya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Camat dan seluruh jajarannya, juga yang kami muliakan dan yang kita hormati Ketua BKM dan seluruh pengurus Al-Muhtaramun wal Mukarramun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita muliakan para alim ulama, para orang tua kita, tokoh masyarakat yang berhadir pada kesempatan malam ini. Yang kami hormati para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin berhadir yang berhadir pada menghadiri sahabat Ramadan khusus yang tentu diketuai atau dipimpin oleh imam kita. Makanya saya kari Pak Bupati tak boleh dibilang dia memerintahkan kita. Seandainya beliau menjadi imam, maka tidak perlu minta izin kepada BKM. Tapi kalau saya mau jadi imam, harus saya izin imam. Masih berbeda, karena beliau kita pilih dan beliau tentunya adalah pemimpin tertinggi di Kabupaten Desa. Bukan ketua majelis ulama, bukan kapolresnya, bukan dan ini, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak berpanjang mukadimah. Insya Allah kajian kita pada kajian malam ini yang singkat ini, saya tahu bapak-bapak kalau kenyang sudah kenyang, ya, perutnya yang kenyang, tapi matanya kurang kenyang dan mau tidur dan ngantuk. Kalau kita mengkaji di dalam Al-Quran yang disebutkan dengan takwa pada ayat suci Al-Quran yang jumlahnya 6.266 ayat bagi seluruh sebagian ulama, tersebut kalimat takwa di dalam Al-Quran sebanyak 250. Seluruh ibadah yang kita lakukan, mulai dari sholat, mulai dari puasa, mulai dari mengeluarkan zakat, haji bagi orang yang sanggup, orang yang melaksanakan umrah, dan seluruh macam-macam ibadah yang kita lakukan, semuanya bermuara kepada takwa. Tidak ada pun satu ibadah yang kita lakukan melainkan konsekuensi logisnya adalah takwa. Seorang pemimpin juga bermuaranya kepada takwa. Allah berfirman, "Wa anta'dilu aqrabu lit-taqwa." Kalau kamu berbuat adil, itu lebih dekat kepada takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di akhirnya apa? La'allakum tattaqun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. 258 tempat. Semua aktivitas kita itu harusnya bermuara kepada takwa. Oleh karena itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan derajat takwa manusia itu ada 5. Yang pertama, ayat taqiyah minal ma'asi minal kufri wasyirk wa huwa maqamul Islam. Maqam pertama takwa manusia itu menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dia mengatakan bahwa apabila seseorang menjauhi, menghindar, takut untuk mengucapkan atau melakukan atau bertindak kekufuran ataupun kemusyrikan, maka dia baru pada maqam Islam. Jadi kalau seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia tidak sholat, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat, dia baru berada pada
Islamnya, yaitu maqam Islam. Hati-hati, jangan mengucapkan ucapan kemusyrikan melalui Islam. Jangan melangkah untuk melakukan persekutuan kepada Allah yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Itu baru kita jaga. Di saat itu baru kita pada level maqam Islam. Yang kedua, maqam kedua, naik ke atasnya, ayat taqiyya minal ma'asi wal muharramat. Dia menghindar daripada maksiat dan segala jenis yang diharamkan. Fahuwa maqam taubat. Dia merupakan pada maqam taubat. Kalau kita meninggalkan dosa besar lalu kita menyesal, itu apa namanya? Taubat. Kalau dosa kecil tidak perlu taubat. Mungkin dia melihat yang haram, melihat dan melakukan, melihat lawan jenis, melihat yang dilarang dalam agama. Satu kali dosa kecil, dua kali dosa kecil, kalau dia melakukan sholat akan dihapusnya, tak perlu taubat. Tapi kalau dia melakukan dosa besar, apa ciri-ciri dosa besar? Ciri-ciri dosa besar dalam Al-Quran disebut laknat. Terlaknatlah engkau. Syaitan atau syaitan dilaknat Allah. Orang yang mentato kulitnya dilaknat Allah, berarti dosa besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini tren sekarang di TV, di sinetron. Laki-lakinya pakai apa? Tato. Jangan, itu dosa besar. Berarti kalau dia tinggalkan itu, dia baru di maqam taubat. Ada perempuan pakai apa? Yang apa namanya? Alis mata dicukur lalu kemudian disulam, itu dosa besar. Mengubah jenis kelamin termasuk dosa besar. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diancam dengan siksaan di dalam kubur, ada orang tidak bersuci, istinja dengan baik, maka nantinya akan disiksa, diancam dengan siksaan kubur. Itu artinya dosa besar. Kalau ada laki-laki memakai cincin emas, ini banyak juga bicara saya. Mohon maaf ya kalau beban. Alhamdulillah kita pelajari paham. Ada saya lihat kadang, tapi saya takut menyampaikannya. Takut saya dibilang alim kali kau. Padahal seharusnya kewajiban kita menyampaikan. Itu emas suasa itu emas. Suasa itu emas. Emas bagi laki-laki haram. Apa kata Rasul? Alladzi yalbisu hada. Tahu maknanya? Orang yang memakai ini, laki-laki yang memakai ini adalah fa innama yujarjiruhu fin-nar, fi batnihi fi nar jahannam. Orang yang memakai ini laki-laki, perempuan boleh. Dia memakai cincin emas, sebenarnya nantinya akan dimasukkan ke dalam perutnya, dibuncangnya, dipanaskan seruncang-runcangnya, lalu dimakannya ususnya. Laki-laki boleh memakai fitball ataupun apa? Katakan bukan emas, apa namanya, perak, cincin perak boleh, iya kan? Jadi kalau orang meninggalkan sesuatu yang diancam dengan ucapan laknat ataupun siksaan kubur ataupun siksaan api neraka, itu menunjukkan perbuatan itu dosa besar. Ada ancaman potong tangan bagi orang yang mencuri sesuai dengan hukumnya, itu menunjukkan dosa besar. Membunuh orang lain, menyakiti orang lain, diancam dengan bunuh, itu artinya dosa besar. Seandainya kita meninggalkan yang seperti itu, kita sudah Islam, itu baru maqam taubat. Sungguh kita, ya baik yang muda ataupun yang sedang meranjak kepada tua, ataupun yang sudah tua, umur 50 tahun awal tua. Betul atau tidak? Kalau sudah 60 tahun itu sudah pertengahan tua. Kalau sudah 70 tahun sudah tua-tua.
80 tahun tua bangka. Apa yang harus kita banyakkan? Nah, ini pendidikan Bapak Bupati, Bapak Bupati, ya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua sebenarnya, ketika Rasul menaklukkan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriah, ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nasr, surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukannya. Pak Bupati walaupun tidak menangkapnya istilahnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang yang sangat banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Lalu apa yang harus dilakukan? Ada 4. Kalau Bapak dapat rezeki, sebutkan yang 4 ini. Kalau kita sudah mendekati umur tua, masih diberikan nafas bagi kita dan kesehatan, sebutkan yang 4 ini. Apa itu? Fasabbih, bertasbihlah engkau kepada Allah, bihamdi, dan bertasbihlah engkau kepada Allah, wastaghfirhu, mohon ampunlah kepada Allah, kemudian innahu kana tawwaban, taubatlah engkau kepada Allah. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat ini, Rasulullah menyusun doa dengan 4 macam ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Ketika turun surah ini, Rasul sampai akhir hayatnya dia bilang ini yang paling banyak doa Rasul waktu rukuk, waktu sujud. Apa rupanya artinya yang 4 ini? Subhanallah, maha suci Allah. Walaupun kita memperoleh nikmat yang besar, tetapi yang harus kita sucikan Allah, jangan sucikan diri kita. Ketika kita mendapat nikmat, subhanallah wa bihamdihi, tahmid kepada Allah. Tapi kita sebagai hamba tidaklah terlepas daripada dosa dan kesalahan. Istighfar, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Tambah lagi wa atubu ilaihi, dan aku taubat kepada Allah. Di mana dibaca Rasul lebih banyak? Ketika rukuk. Kita sholat Allahu Akbar, apa kita baca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tambahi dengan doa itu, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita mengutarakan istighfar dan taubat kita ketika sholat. Di waktu sujud juga demikian. Mau kita tambahi setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau langsung saja saya setiap sholat di akhirnya saya baca itu subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada ustaz di televisi mengatakan, katanya waktu sujud kita ucapkan saja taubat di sini, mohon ampun ya Allah, dipahalkan sholatnya. Baca seperti yang dibaca oleh Nabi. Tidak boleh kita mengucapkan ucapan kita sendiri. Sudah ada tertuang di dalam hadis. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita terbebas daripada dosa-dosa yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang kecil ataupun besar. Jadi tidak cukup hanya kita ucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, maqam takwa, dia mampu meninggalkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, maqam ketiga makin tinggi, ayat tatiyas syubhat, bahwa maqamul wari'. Dia menghindari yang syubhat, yang sangat-sangat, yang belum jelas, remang-remang. Itu makomnya apa? Makom orang yang warok. Apa yang dikatakan warok? Dia meninggalkan yang syubhat dan yang makruh. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, apa sudah sampai kita ke tingkat warok ini? Terkadang ini saya mau sebut,
jengkol, itu makan mubah. Ya. Kalau bisa kita tinggalkan itu, baru tingkat berapa? Itu tingkat berapa tadi? Yang ketiga, yang keempat makin tinggi. Ayat taqiyah apa? Al-mubahati, dia mampu meninggalkan yang mubah. Contohnya apa? Mampu dia membeli mobil apa namanya? Yang miliar itu. Apa namanya? Halpat. Kalau ada orang punya halpat, kita punya Al-Fatihah masih bisa. Ya. Tapi ada di sana Hammer ya. Hammer 6 miliar. Ya kan? Tapi dia mengambil Fortuner. Itu berarti ditinggalkannya mubah bagi dia, berarti dia tingkat zuhud namanya. Makan, bukan tidak boleh makan yang enak-enak, boleh. Tapi sesekali kita harus menurunkan derajat makan kita kepada yang sederhana. Kalau untuk makan boleh kita zuhud, tetapi untuk kebaikan seperti infak kita dituntut ihsan. Apa itu ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu? Contoh begini, ada orang meninggalkan puasa karena sudah tua, bayar apa? Bayar fidyah. Berapa minimalnya ukuran fidyah itu? Yaitu 4 on atau 6 on. Dinaikkan. Minimalisnya 6 on, tapi dinaikkannya ihsannya menjadi 7 on. Betul tidak? Baru-baru ini saya dengan Basnas merevisi Pak Bupati, terlalu mahal itu di Jakarta. Basnas Jakarta fidyah sampai 60.000, jadi mahal daripada saya. Jadi ketika dapat saya sampaikan ini tidak mungkin. Kita harus opak. Kalau dia menggunakan ukuran beras, maka keluarkanlah 7 on. Berapa itu 7 on? Duitnya mungkin 10.000. Tapi jangan keluarkan 10.000, karena itu konvensi. Kalau mau keluarkan, tetap keluarkan 7 on. Minimalisnya ada juga sih. Fidyah ini minimalis. Fidyah minimalisnya berapa? 6 on. Tapi dinaikkan 1 on, itu ihsan namanya. Orang yang ihsan bertanda orang yang berpegang kepada kalimat tauhid wa tauhid. Disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 20. Orang berzakat, minimalis zakat berapa bapak-bapak ibu? Minimalisnya adalah 2,4 on. Ihsannya dibuat 27 on. Kalau untuk fidyah, ya dihargakan dengan 20.000. Kenapa? Kebiasaan orang beli makan 1 bungkus berapa? 20.000. Mungkin diturunkan 15.000 karena sudah dikonversi. Kalau dia keluarkan dari 15.000 menjadi 20.000, bukan tidak boleh 15.000, boleh. Walaupun tercatat di edaran Basnas itu 20.000, itu mengambil ihsannya. Tapi jangan 10.000 karena sudah dikonversi kepada uang. Masih ada orang bisa makan, 1 kali makan 15.000, sedangnya 20.000. Di atasnya mungkin 25 sampai 30.000. Oleh sebab itu, kalau masalah berinfak dituntut ihsan, kalau untuk konsumsi dituntut untuk dilebih daripada yang istimewa, itu disebut dengan apa namanya? Dengan sebutan zuhud. Sebutan zuhud. Ibadah itu memotivasi kita ke sana. Itu yang keempat. Yang kelima, ini yang paling tinggi. Derajat takwa itu apa yang paling tinggi? Ayat taqiyah, ayyahdura fi qalbihi ghairullah. Dia takut, khawatir kalau hadir di dalam hatinya selain Allah. Selain Allah. Berarti apa? Kalau ketika terjadi, katakanlah umpamanya huru hara, yang diingat langsung apa? Allah.
Dia khawatir kalau dia menyebut apa, dipanggilnya apa, leluhurnya, leluhurku tolonglah aku. Itu berarti orang yang tidak takut kepada Allah, tidak takut dia memusyrikan dalam hatinya. Apabila hatinya takut, hadir ke dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa taala ketika mengingat, itu namanya maqam musyahadah. Maqam musyahadah ini tentu tidak semua orang bisa, tapi bisa. Ada orang bisa sepanjang masa, tapi kita tidak bisa sepanjang masa. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada iktikaf. Saya baru pulang dari Taif. Ada belasan orang yang sudah iktikaf dari awal Ramadan. Nanti pulangnya setelah sholat hari raya. Jadi kita belum biasa seperti itu, masih jarang. Masih kita lakukan 10 terakhir. Itu pun malam-malam ganjil saja. Saya pun pernah iktikaf baru 2 minggu di masjid. Sebulan belum pernah. Ternyata yang saya lihat, orang-orang soleh di India banyak yang iktikaf awal pertama bulan Ramadan, nanti pulangnya ada pada ketika sudah selesai khutbah. Ini menunjukkan apa? Dia ingin menjadikan hatinya terisi dengan minyak Allah. Orang seperti ini termasuk di antara orang yang usaha. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita masuk ke masjid supaya berpahala, niatkanlah dengan niat ini. Sengaja aku iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Ketika itu akan turunlah malaikat rahmat mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini, berikanlah rahmatmu kepadanya selama kita di sini. Walaupun kita berpikir tidurnya kita di situ dianggap sebagai orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini semampu kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencapai takwa, dan mencapai takwa itu modal kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.